Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha'illah wa lisyafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu khususan mu'allif hadzal kitab wa mu'assis hadzal musalla majma'ul muslimin wa ila ruhi al-marhumah Ibu Suhartati binti Tumiran. Syalillahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Riwayat wa Taqrib halaman 58. Kitabuz Zakati, bab zakat. Yang sebelumnya kita bahas tentang sholat jenazah dan berbulan-bulan yang lalu. Halaman 58, Kitabuz Zakati, kitab zakat. Masih ada kitabnya? Khawatirnya habis lebaran, khawatirnya buat bungkus. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakati, kitab yang membahas tentang zakat. Tajibu, wajib. Berarti kalau wajib dilaksanakan berpahala, ditinggal berdosa. Az-zakatu, zakat. Wajib itu zakat fi khamsati asya'a, di 5 macam harta. Yang wajib dizakati itu 5 macam harta, 5 jenis harta. Kalau masalah zakat ini, kita ini lebih senang jadi pemberi apa penerima? Apa bener? Bukannya enak menerima. Kalau pemberi itu berarti orang mampu ya, orang kaya. Kalau penerima belum tentu. Wong yang terima zakat itu bukan hanya orang miskin. Tajibu, wajib az-zakatu, zakat fi khamsati asya'a, di 5 macam harta. Wahia, yaitu al-mawashi, binatang ternak. Siapa yang punya kita di Jakarta ya? Burung. Ada yang ternak burung? Bebek. Kalau di daerah saya masih banyak yang ternak bebek. Di sini nggak ada. Ayam, ada ayam ya. Apakah ayam itu termasuk? Nanti bahasannya. Wahia, yang masuk terkena zakat itu al-mawashi, binatang ternak. Wal asmanu, bukan asmani loh ya. Barang berharga. Oh, berarti berharga Bu Haji ya. Lo asmanu itu kan kalau dibaca rofa, kalau dibaca jer kan dibacanya asmani.
Berarti orang tuanya dulu tabarukan supaya menjadi orang yang mungkin, saya nggak tahu. Yang paling tahu kan yang memberi nama ya. Cuman sekarang kadang memberi nama anak itu susahnya nggak ketulungan. Saya kalau kadang baca undangan akikahan, itu nama anaknya susah. Gampangan orang dulu. Orang dulu asal Soeharto, Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Yudhoyono, Joko, Prabowo. Nama orang gampang ya. Coba nama anak sekarang loh. Anak-anak yang baru masuk TK, SD, namanya susah-susah. Coba Bu Haji nama cucunya apal nggak? Paling nama panggilan ya kan? Nih yang udah pada punya cucu, ditanyain nama cucunya lengkap kan siapa nek? Lah, pokoknya panggilannya. Tapi wong kalau dalam bahasa Jawa itu asmo kinaryo Joko. Nama itu mengandung doa. Setiap nama itu dipanggil berarti mendoakan orang tersebut. Yang repot itu maksudnya bagus cuman salah manggil. Mohon maaf kalau punya keluarga, punya suami atau anak atau apa namanya Aziz. Tulisan Arabnya Ain Za Ya Za. Itu artinya kuat, perkasa. Tapi kalau manggilnya Ajis, artinya loyo, ngampleh. Padahal mulut-mulut kita orang Indonesia kalau ada nama Aziz manggilnya Ajis, Jis, Ajis itu loyo, loyo. Maksudnya bagus, cuman nama panggilannya. Akbar, Akbar itu bagus ya, artinya yang besar. Tapi kalau baknya dibaca panjang. Kalau Akbar, kalau orangnya dekat, kalau orangnya jauh, sono manggilnya Akbar. Kalau enggak, kalau lagi kesel, manggilnya kan Akbar. Sekolah jam segini baru pulang. Padahal kalau Akbar baknya pendek, baknya panjang itu artinya pantat panci. Ini umpama panci, umpama yang bawah ini apa namanya? Iya pantat kan, kalau atas kan tutup. Yang bawah ini loh. Makanya kalau punya cucu, punya anak namanya Akbar, baknya jangan dipanjang. Padahal kalau orangnya jauh, manggilnya pasti Akbar sini, gitu ya. Itu artinya pantat pancing sini. Sampai ke situ tadi apa sih? Wal asmanu artinya barang-barang berharga, emas, perak. Itu yang wajib dizakati. Apakah semua emas? Enggak. Harus memenuhi syarat tertentu. Mas Joko, Mas Agus, Mas Yanto enggak wajib dizakati. Biar punya 80 kilo enggak wajib dizakati. Kemudian wazuru'u, biji makanan pokok atau bahan makanan pokok. Kalau kita orang Indonesia rata-rata bahan makanan pokok beras. Kalau di negara lain mungkin ada yang gandum, ada yang mungkin kalau orang Papua dulu, zaman sekarang juga udah beras ya, sagu. Tergantung daerah masing-masing. Yang terkena zakat itu bahan makanan pokok. Kemudian wasimar, buah-buahan. Kemudian lompat salah. Wasuru'u itu
bahan makanan pokok, wasimaru buah-buahan, wa urudut tijaroti dan harta niaga. Di situ tulisannya barang dagangan. Yang punya barang dagangan nanti kalau sudah memenuhi syarat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itu kita baca satu atau dua baris dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Sebelum lanjut, kita bahas masalah zakat, bahwa zakat itu termasuk dari rukun Islam. Yang nomor berapa? Masih ingat? Zakat atau zakat? Nomor 3 atau 4? 4 atau 3? 3 atau 4? Mau 3 mau 4 wes gak ngaruh ya. Yang penting salah satu dari rukun Islam. Seseorang akan sempurna Islamnya kalau memang dia memenuhi syarat, yaitu membayar zakat. Dan ayat tentang zakat itu hampir selalu beriringan dengan ayat perintah sholat. Aqimus sholata wa atuz zakata yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Sholat sama zakat itu ibarat duit sisi mata uang, satu angka satu gambar. Maka para ulama menafsirkan bahwa diterimanya sholat itu kalau orang sudah menunaikan zakatnya, tentu bila memenuhi syarat. Kemudian diterimanya zakat kalau ia menunaikan atau mendirikan sholat. Jadi dua-duanya ini tidak bisa dipisah-pisahkan antara sholat dan zakat. Lah kalau ibu ditanya, zakat itu apa? Zakat itu apa? Wih, zakat apa zakat? Padahal sering ya kalau antar akhir Ramadan udah pada zakat belum? Wah, berapa sekarang zakatnya? Nah kalau ditanya zakat itu definisinya apa? Zakat lo zakat, padahal diucapin mas sering ya udah tahu zakat itu seperti apa. Tapi kalau ditanya definisi zakat itu seperti apa? Apa yo zakat itu apa? Kalau ditanya yang kita lakukan sehari-hari sholat itu apa? Zakat apa tadi? Membersihkan diri. Nah kalau mandi? Zakat itu punya banyak makna secara arti, secara bahasa. Az-zakatu bisa dimanai an-nama'u. An-nama itu artinya makin berkembang. Zakat itu bisa diartikan an-nama. An-nama artinya makin berkembang. Maka harta yang dizakati akan makin berkembang. Berkembang itu bukan hanya dalam sisi jumlahnya, tapi bisa jadi sisi keberkahannya. Harta kalau mandek itu jadi penyakit. Kayak air kalau mandek itu jadi penyakit. Ibu-ibu yang kalau Jumat pagi pada ditugasin nyatetin anakan nyamuk, kan ada ya? Apa namanya? Jumanti. Itu kan tugasnya nyatetin anakan nyamuk ya.
Lah apa yang ditugasi catatnya? Lah ya kan tugasnya nyatetin anakan nyamuk. Itu seandainya air itu semuanya mengalir, itu anakan nyamuk nggak bakalan ada. Di daerah-daerah yang airnya masih bagus, ngalir bening, ngalirnya bagus, itu nyamuk nggak ada. Tapi yang airnya mandek kayak di kita di sini nih, nyamuknya banyak. Air itu kalau mandek ikan aja mati. Sekitar 2 minggu yang lalu itu di perumahan saya setengah hari lebih listrik mati. Lah yang punya kolam, punya akuarium kan airnya nggak bisa ada itunya kan. Termasuk di rumah saya ikan yang gede-gede itu yang ikan koi mati. Saya pulang diomelin sama anak, bapak sih ikan nggak dikasih makan makanya mati. Padahal itu airnya nggak ngalir. Duit kalau nggak ngalir kok mendem, justru malah jadi penyakit, bikin sakit. Yang bagus itu duit ngalir. Makanya bahasa kita itu terima kasih. Habis terima sebagiannya dikasih. Bukan terima tok. Bahasa kita tuh kalau kita dapat sesuatu, menerima sesuatu, ucapnya bahasa kita terima kasih. Ada yang kita terima, tapi sebagian ada yang dikasih. Lah mengkasih itu ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya hadiah, ada namanya wakaf. Tergantung apa yang dikasih, tergantung bagaimana caranya, kapan, ke siapa. Tapi intinya sama, terima kasih. Ada yang diterima, ada yang dikasih. Kalau cuma terima aja, kalau cuma makan aja, kok nggak dibuang, perut rasanya kayak umpama ibu 2 hari aja 3 hari kok nggak bisa ngebuang. Padahal ini diisi terus, perut rasanya kayak apa? Kalau bahasa orang sini begah ya. Nah, harta ya begitu, kalau cuma terima tapi kok nggak ngasih, itu pertanda malah jadi penyakit. Maka zakat diartikan an-nama, artinya bertumbuh atau berkembang. Yang kedua, zakat itu dimaknai at-toharatu tadi, bersuci, menyucikan. Karena bisa jadi dari harta yang kita punya ini kecampuran harta yang tidak halal atau tidak bersih. Kita tidak tahu. Bahkan saya pernah nanya ke seorang kiai yang saya anggap beliau itu orang alim, orang baik di Jakarta sini. Saya tanya, kiai, kira-kira kita orang Jakarta ini yang kita makan ada nggak yang 100% halal? Beliau jawab nggak ada. Kok gitu kiai? Coba saat itu beliau memang lagi minum kopi. Kopi yang kita minum ini bahannya dari apa kita nggak tahu. Apakah kopi murni? Enggak. Di situ ada campurannya apalagi yang kopi yakhruju min silitil luwak. Nah iya, yang katanya kopi paling mahal kan itu ya, kopi yang keluar dari itunya luwak. Lah iya. Lah iya. Kalau bahasa Arab campur Jawa ya yakhruju min silitil luwak. Lah iya, itu Arab campur Jawa. Pakaian yang kita pakai ini kayak apa ya kita nggak tahu. Makanan sehari-hari yang kita makan loh. Dalam sehari pasti kita makan ayam loh, entah seberapa jumlahnya. Wong pagi kadang soto ya ada ayamnya, walaupun ayamnya dihancurin dulu ya. Abon apa itu ada ayam. Lah kita nggak tahu itu cara nyembelih ayamnya halal apa enggak. Terus yang lain-lain yang kita makan. Wong kadang kita jalan kok ada jambu pendek ya tangan begini. Ya.
Ini nyolong apa ngambil? Pulang ngaji mosok nyolong, ngambil gitu loh. Iya kan, umpama jalan itu. Kalau tadi mangga tinggi-tinggi, kadang kan ada ya. Di perumahan saya itu kan apa itu dulu dibagi buah klengkeng. Itu beberapa bulan yang lalu itu lagi musim-musim pendek-pendek banget. Kita sambil jalan itu kadang kepala ya sengaja gini. Ini halal apa haram? Ini nyolong apa ngambil? Kalau nyolong haram, kalau ngambil ya kita nggak tahu yang kita makan ini 100% halal apa enggak. Harta benda yang kita punya, walaupun yo kelihatannya kita yo kerja, yo boleh yo kadang yo punya usaha, tapi yo kita nggak tahu itu keselipan harta haram yo kita tidak tahu. Makanya cara membersihkannya yaitu dengan zakat itu tadi. Kemudian zakat itu juga diartikan al-barakah. Bahasa kitanya berkah. Lah berkah itu apa? Berkah. Kalau berkat nah itu tuh berkah. Udah pada megang masing-masing kan? Itu berkat. Kalau barokah, padahal doa yang banyak kita ucap itu barokah loh ya. Tadi pengajian ini baru dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mulai tadi ya begitu, ibu-ibu jawab. Ntar selesai ya begitu. Acara nganten, doa nganten, acara nganten. Doa nganten yang diajarkan oleh Rasul itu bukan samawa, tapi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Kan kemarin waktu bulan Dzulhijjah kan kondangan sehari 6 kali kan ya? Yang 6 itu saya kondangan sehari 6. Kan ada kan kemarin kan tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Itu tiap gang ditutup, isinya panggung kondangan semua. Lah ketika kondangan itu doa yang ibu baca apa? Ya asal datang salaman gitu tok ya. Selamat menikmati. Doa yang diajarkan oleh Rasul kalau kita hadir di acara walimatun nikah, orang nikahan itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa yang diajarkan Nabi, bukan samawa, bukan. Lah itu doa intinya mohon berkah. Lah berkah itu apa? Berkah-berkah kan sering yo kita ngedoain semoga rumah tangganya berkah, semoga ilmunya berkah. Lah berkah itu apa? Berkah itu bertambahnya kebaikan dari apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Itu namanya berkah. Kita dulunya umpama mohon maaf kontrak, alhamdulillah rumah kebeli. Begitu rumah kebeli kita jadi tambah baik, itu berarti rumahnya berkah. Dulu kemana-mana jalan kaki, alhamdulillah kebeli kendaraan. Begitu kebeli kendaraan ngaji jadi semangat, main silaturahim ke rumah keluarga juga makin semangat. Itu berarti kendaraannya berkah. Dulu waktu belum menikah hidupnya kacau, berantakan, gak karuan, amburadul. Begitu menikah ibadahnya teratur, kerja teratur, terus istirahat, terus kumpul dengan keluarga teratur, semuanya teratur. Oh berarti itu pernikahannya berkah. Dikasih sehat
sehatnya itu digunakan untuk kebaikan, berarti sehatnya berkah. Banyak duitnya jadi orang tambah baik, berarti duitnya. Lah kok sebaliknya? Dulu waktu ngontrak mah sama tetangga kanan kiri sopan, ngomongnya tegur sapa baik. Begitu punya rumah, ketemu tetangga mukanya dibuang, nggak level gaul sama orang ini. Itu pertanda rumahnya tidak. Dulu waktu kemana-mana naik sepeda oplek. Lah kok kebeli PCX. Apalagi ibu-ibu yang menikah pakai kacamata yang lebar, topinya lebar, stangnya motor dikasih kerodongan. Ada majelis taklim lewat, malah kerjaannya cuma nongkrong sama apa? Kalau temen akrab apa namanya? Ya Allah, rumah kerjaan gak keurus, anak bilangnya jemput ya malah ngerumpi. Ini pertanda kendaraannya tidak. Kemarin itu saya baca statusnya temen, langsung saya ikutin. Ternyata daftar PAUD 40 juta. Saya pertama 40 juta. Begitu di jeda bawah 1 juta buat daftar, 1 juta buat seragam, 38 juta buat PCE. Yang antar jemput tuh maksudnya? Saya ya Allah, iya ya. Iya ya bener ya. Wong nyatanya anak-anak PAUD itu yang keren malah yang nganter ya. Ya nggak apa-apa, nggak salah ya. Cuma yang penting kewajibannya beres. Lah kok kendaraannya tambah bagus, kok akhlaknya makin gak bagus, berarti kendaraannya tidak. Nah, dulu waktu masih jomblo, belum berumah tangga, hidupnya teratur. Begitu berumah tangga, kebetulan ketemu pasangan hidup yang 11-12. Saya pernah dicurhati seorang ibu. Bagaimana ya Pak, ada doa khusus ya? Anak saya laki-laki. Dulu waktu sebelum menikah itu hidupnya teratur lah. Sholatnya 5 waktu saya perhatiin teratur. Waktunya dia ada remaja masjid ke pengajian, ikut pengajian. Begitu menikah Pak, ya Allah, tinggalnya di sini. Saya lihat bangunnya siang mulu. Apalagi kalau kerjanya pas shift malam, kadang malah izin bolos. Ini kan pertanda dulunya waktu dia masih bujangan kerja hidupnya rapi, pas udah menikah malah tidak rapi. Ini pertanda nikahnya tidak berkah. Nah, ada orang yang waktu sakit itu ketika ditengokin, Bu, gimana kabarnya? Ya Allah, alhamdulillah, insya Allah ntar kalau saya sembuh pengen hari Selasa ikut ngaji. Waktu dia sakit, begitu sembuh blas dibilangin, Bu, Selasa ngaji. Aduh mohon maaf lagi repot hari ini jam 2 ntar ada arisan di sono. Jam 2 ngajinya udah kelar, Bu. Lah persiapannya belum. Pokoknya alasan ada aja. Makanya berkah itu belum tentu ada di sesuatu yang kita anggap baik. Kan ada orang ngira berkah itu kalau hidupnya selalu sehat. Alhamdulillah ya hidupnya berkah. Udah umur sekian masih sehat. Kayaknya nggak pernah sakit. Loh, kalau ukuran berkah itu nggak pernah sakit, dalam catatan sejarah Fir'aun itu nggak pernah sakit. Makanya kalau ada jamaah Majma'ul Muslimin kok nggak pernah sakit, khawatir keturunan. Makanya yang punya sakit alhamdulillah, berarti bukan keturunan. Kalau ngaji kok yo kaki semuten, pinggang pegel, mata yo agak griep-griep sepet, alhamdulillah, berarti bukan keturunan. Nah, makanya jangan bangga kalau kita sehat terus, jangan bangga, siapa tahu keturunan.
Ada yang mau jadi keturunan Fir'aun. Loh, Fir'aun itu orang hebat, raja seumur hidup, harta bendanya seabrek-abrek, pengikutnya banyak. Ada orang berkah itu ngukurnya kalau harta berlimpah. Orang yang terkenal kaya raya sampai sekarang itu Korun. Sehingga orang sini nih kalau lagi bangun rumah, bikin pondasi kok nemu emas segini ya, bilangnya hartanya siapa? Hartanya Korun kan? Ya, padahal Korun itu ditenggelamkan di Mesir, kok bisa digotong sampai ke gang 1, yang gotong siapa? Makanya berkah. Nah, zakat itu diartikan dengan berkah. Ini definisi zakat secara bahasa. Cuman secara istilah, zakat itu adalah memberikan harta tertentu. Ini arti zakat secara istilah. Karena tidak semua harta wajib dizakati. Jadi memberikan harta tertentu kepada orang tertentu, hanya orang-orang tertentu saja yang berhak menerima zakat. Kalau dalam Al-Quran itu namanya asnafus samaniyah. Ada 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Kemudian pada waktu tertentu. Jadi tidak semau-maunya orang bayar zakat. Kalau sedekah itu mau kapan saja boleh, diberikan kepada siapa saja boleh. Umpama kita lagi punya rezeki, pengen sedekah pada orang yang paling kaya di gangan sini. Saya nyidam pengen sedekah sama si Pak Ono, biar kontrakannya banyak, saya pengen sedekah sama dia. Boleh? Boleh. Wong sedekah. Sedekah itu nggak ada batasan waktu. Mau pagi, sore, siang, malam boleh. Nggak ada batasan ukuran. Itu sedekah. Mau ngasih berapa, jumlahnya berapa, itu boleh. Tapi kalau zakat nggak bisa. Zakat itu harus harta yang tertentu tadi, itu yang 5 jenis itu tadi. Kemudian waktunya kapan ditentukan. Kalau zakat fitrah itu waktunya adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai khotib naik mimbar. Itu waktu wajib bayar zakat fitrah. Cuma umumnya kita di Jakarta dan sekitarnya bayar zakat fitrahnya itu asal tanggal 20 Ramadan. Ya kan? Udah mulai bayar zakat. Itu namanya takjil. Takjil itu membayar zakat fitrah yang belum jatuh tempo waktu. Waktunya bayar zakat fitrah itu dari mulai terbenam malam takbir puasa hari terakhir. Begitu kita buka puasa hari terakhir itu wajib bayar zakat fitrah, itu waktunya itu. Sampai besok pagi khotib naik mimbar. Itu waktu wajib bayar zakat fitrah. Kalau dibayar sebelum itu, tanggal 25 umpama udah datang ke masjid, ke mushola, atau langsung ke orang yang dituju, itu namanya takjil. Cuman sekarang di Jakarta ini takjil berubah jadi gorengan, jadi kolak. Ayo, coba ibu-ibu kalau jam 4 sore umpama jalan ke depan, mana bu? Nyari takjil. Emang di mana nyarinya? Itu di depan ada yang jualan. udah salah tapi udah terlanjur. Takjil itu artinya awalnya yang tepat adalah orang membayar zakat fitrah sebelum malam takbir, itu namanya takjil. Tapi udah terlanjur ya, jadi kolak, jadi bakwan, jadi es buah, lah kono. Kepada orang tertentu di waktu tertentu, harta tertentu, itu namanya zakat. Harta tertentu tadi itu ada 5 macam itu. Kemudian kepada orang tertentu dengan ukuran atau jumlah tertentu dan pada waktu tertentu, tidak sembarangan. Makanya zakat itu memberikan harta dengan aturan yang ketat. Kalau sedekah bebas. Bahkan sedekah itu bisa tidak berbentuk barang. Misalnya ada hadis Nabi, tabassamuka
ala wajhi akhika shadaqah. Bahasa kitanya sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu juga sedekah. Tapi ada catatan ya, yang kita senyumin ada orangnya. Khawatir ntar tersenyum malah nggak ada orangnya. Senyum pada orang bukan pada benda. Takutnya nanti besok-besok ada kotak amal lewat cuman disenyumin doang. Iya kan Selasa ini ngaji, katanya senyum adalah sedekah. Begitu ngaji Selasa depannya biasanya kotak apa yang keliling? Ya kan ada kan yang keliling. Begitu kotak keliling lewat cuman disenyumin doang. Kok disenyumin doang? Senyum kan sedekah. Oh, begitu mampir ke masjid ada kotak amal. Begitu ada yang datang, assalamualaikum, langsung dia waalaikumsalam. Udah kan? Udah sana pergi. Wah, ini menempatkan hadis yang keliru. Senyumnya itu ala wajhi akhika. Senyumnya itu kepada sesama kita, bukan kepada kotak amal. Sama kotak amal cuma disenyum doang. Lah sedekah itu tidak hanya berbentuk barang, tapi juga tadi senyum ya sedekah. Tenaga ya bisa jadi, umpama ada tetangga kalau lagi repot kita bantu, itu yo sedekah tenaga. Umpama ada orang nganterin paket kok nyasar nggak ketemu alamatnya, ya udah Mas, ini titip ke saya, foto saya, nanti saya kasihin ke orangnya. Nah ini juga namanya sedekah. Bantu orang itu juga sedekah. Lah sedekah itu bebas mau kapan saja, berbentuk apa saja, yang penting ada nilai manfaatnya, itu sedekah. Tapi kalau zakat tidak bisa, harus ada aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.